Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam di bawah koordinasi ketua umumnya yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis yang akan membuat jadwal safari dakwah ke daerah. Insya Allah. Nah, maka itu saya minta perwakilan-perwakilan daerah tadi yang memang ingin, yaitu kita sambangi, kita datangi dalam waktu dekat ini, semua koordinasi dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Karena semua mesti tertib, semua mesti teratur. Apakah nanti Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis akan atur dari Jawa Barat ini, dari Jakarta dulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura, sampai ke NTB sana saudara, kemudian nanti dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Ambon sana dan seterusnya. Insya Allah semua jadwal akan diatur dengan tertib. Insya Allah. Maka itu saya minta maaf kepada mereka-mereka yang telah menghubungi saya dari kemarin, dari semalam, saudara, bahkan dari sebelum saya pulang. Nah, saya ada di Mekah, udah banyak yang kontak, Habib nanti tanggal sekian, ini tanggal sekian, ini tanggal sekian. Jadi saya minta maaf kalau sampai hari ini saya tidak memberikan jawaban. Nah, adapun besok, saudara, insya Allah yaitu hari Jumat, saya akan berusaha untuk hadir di tempat Maulid Sayyidil Walid. Nah, perlu Anda tahu juga bahwa Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf juga guru saya. Beliau dulu punya majelis taklim rutin di Masjid An-Nur Tanah Abang ya, Pak. Rutin beliau ngajar di sana setiap yaitu malam Sabtu membuka tafsir, dan saya ketika itu masih SD, masih kelas 3 SD. Itu saya duduk belajar dengan beliau di masjid tersebut sampai saya lulus SMA. Jadi artinya kita ini dulu dibawa-bawa oleh kita punya saudara dari majelis ke majelis ya ikhwan. Nah, sehingga kita punya guru banyak, tidak sedikit. Siapa guru-guru yang buka majelis, siapa guru-guru yang tablik ke sana kemari, siapa yang mengajarkan kita walaupun satu huruf, maka mereka adalah guru kita ya ikhwan. Nah, apalagi Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, luar biasa doanya, dukungannya, bahkan pada saat beliau datang ke Mekah, saudara, ketika umroh, luar biasa dukungannya, spiritnya, motivasinya sampai hari ini tidak pernah berkurang. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu, saya punya seks begitu banyak ya Pak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada seks di majelis, ada seks di tabligh, ada juga seks di universitas karena saya kuliah saudara, dan saya punya guru-guru besar di universitas juga tidak sedikit. Ada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, guru saya di bidang hadis. Ada Syekh Profesor Dr. yaitu Muhammad Rawasfal Aji, guru saya di bidang ilmu fikih dan usul. Kemudian ada Dr. Asy-Syahid Al-Alimul Allamah dari Lubnan, yaitu Dr. Subhi Soleh, guru saya di bidang ulumul Al-Quran. Dan mereka semua saya punya guru, baik yang di Indonesia maupun yang di universitas, semua muttasilus sanad, saudara. Alhamdulillah. Ini penting untuk saya sampaikan saudara, supaya tidak ada lagi isu-isu saudara katanya Habib Rizik ini belajar sendirilah, baca kitab, nggak punya guru, nggak punya syekh. Barang siapa yang baca kitab sendiri katanya belajar dari setan. Jadi ini perlu kita kemukakan. Saya punya guru sangat banyak, saya punya syekh sangat banyak. Jazakumullahu khairal jazaa. Semoga Allah memberikan yaitu ganjaran berlipat ganda kepada mereka semua. Baik, selanjutnya ya Tuhan, setelah saya sampaikan yang pertama tadi sangat penting sekali, berikutnya apa yang disinggung tadi oleh kita punya guru Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Sukron Makmun. Saudara, luar biasa. Beliau bukan sekedar memberikan nasihat kepada kita, tapi beliau tadi memberikan solusi untuk umat ya ikhwan. Ya, solusi yang terbaik untuk umat, untuk bangsa dan negara, untuk pejabat dan rakyat. Buka pintu dialog. Jadi kalau berbeda pendapat bukan main tangkap. Kalau berbeda pendapat, saudara, bukan orang ditersangkakan. Kalau beda pendapat bukan orang dipenjarakan. Tapi kalau berbeda pendapat, duduk bersama, ayo dialog, ayo adu argumentasi. Apa kau punya argumentasi? Apa kau punya alasan? Apa kita punya argumentasi? Kita lihat siapa yang punya argumentasi yang kuat ya. Ini perlu dibuka pintu dialog semacam ini. Nah, makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka, saudara.
buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tidak ada kata rekonsiliasi tanpa dialog ya Pak. Dialog itu penting, dialog itu penting, saudara. Dan nggak boleh penguasa itu mentangkap kanan, tangkap kiri, kriminalisasi, saudara. Nggak boleh. Justru kalau ada berbeda pendapat, mestinya pemerintah itu senang. Mereka dikritisi, mereka diberikan second opinion. Second yaitu opini lain. Nggak sampai di situ. Para pengkritik ini umumnya, saudara, mereka punya solusi yang mereka tawarkan. Pelajari. Kalau solusi itu baik, terima, jalankan. Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional. Betul? Betul? Takbir. Saudara, bicara soal pintu dialog ini sudah pernah saya sampaikan pada saat kita melaksanakan tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Sebelum pilkada DKI, saudara, setelah yaitu aksi 212. Aksi 212 di tahun 2016, kemudian di bulan Januari kita membuat aksi lagi yaitu 12 Januari. Saat itu kita gelar tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Sudah kita tawarkan. Kita sudah tawarkan. Kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan? Gimana? Silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Nah, maka itu ke depan saya setuju betul akan sampaikan oleh guru kita tadi. Kita siap dialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya, stop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik. Oh, kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya kawan. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustaz Abu Bakar Basir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dikalimu. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu ya kawan. Bebaskan mereka, bebaskan para buruh, bebaskan para mahasiswa, bebaskan para pendemo, bebaskan para pelajar yang saat ini masih memenuhi ruang-ruang tahanan, saudara. Bebaskan dulu mereka. Tunjukkan niat baik, tunjukkan ada keinginan yang baik, saudara. Nah, kalau Anda tunjukkan ada niat baik, etikat yang bagus, saudara, kami sambut. Kita nggak perlu ribut. Kedepannya, ayo sama-sama kita berdialog. Insya Allah. Saya tanya semua di sini, anti dialog tidak? Anti dialog tidak? Siap berdialog? Siap berdialog? Siap berdiskusi? Takbir. Tapi dialog mesti punya syarat. Nah, soal nanti dalam dialog pemerintah inginnya apa dari umat, sampaikan. Sampaikan apa yang pemerintah mau dari umat, apa yang pemerintah mau dari para habaib, dari para ulama. Sampaikan, kami dengar. Anda mau bicara 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam, kami siap dengar. Tapi setelah Anda bicara, dengar juga dan kita bicara. Ya kan yang namanya dialog kan bukan monolog. Kalau monolog dari satu pihak yang bicara. Kalau dialog harus ada dari dua belah pihak. Bicara, silakan. Nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah. Nanti kita sampaikan apa keinginan umat, sudah. Kan umat ini kan melapornya ke ulama. Umat ini kan lapornya ke kiai. Kan kiai dan ulama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di bawah. Ulama yang paling tahu tentang keinginan masyarakat. Ulama yang paling tahu tentang kemauan daripada masyarakat ya, saudara. Nah, nanti ulama akan menyampaikan masyarakat tuh keluhannya begini, rakyat tuh maunya begini. Nah, di mana salahnya? Kalau ada salah, luruskan. Itu yang namanya dialog, saudara. Nah, kalau dialog ini sudah dibuka, baru bisa mewujudkan rekonsiliasi. Dari mana adanya rekonsiliasi kalau tanpa dialog? Dan bagaimana kita mau dialog kalau kriminalisasi ulama masih berjalan?
berjalan. Misalnya belum apa-apa, belum pulang aja, nanti Habib Rizik akan kita buka lagi kasusnya. Wah, ini apa-apaan? Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Guntur Romli dibiarkan? Tegakkan keadilan. Siapa saja yang salah, proses. Betul? Betul? Nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara, ketidakadilan semacam ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dikali-kali kesalahannya, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah sudah dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada yaitu revolusi sosial masyarakat saudara, ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan. Ayo sama-sama kita perbaiki. Ayo sama-sama. Maka itu kenapa kami katakan kami pulang membawa revolusi revolusi akhlak, bukan revolusi berdarah. Namanya saja revolusi akhlak, berarti dijalankannya harus berakhlak ya kuat. Enggak, kita nggak mau caci maki siapapun, kita nggak mau hina siapapun. Tapi demi Allah, kita tidak akan pernah berdamai dengan kezaliman. Kita tidak akan pernah berdamai dengan ketidakadilan. Kita tidak akan pernah berdamai dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Apapun resikonya, walaupun harus mati bersama. Sebagai penutup ya kawan, dari persoalan ini saya ingat, saudara. Tadi penutup daripada ceramah Kiai Super Makmun begitu indah. Beliau bicara soal keadilan. Saudara, keadilan ini kunci, saudara. Keadilan ini magnet yang bisa menyerap, menarik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketidakadilan itu bisa mengundang azab. Ketidakadilan itu bisa mengundang musibah dan bencana, saudara. Dari mana saya bisa bicara begini? Yang bicara seperti ini bukan saya, tapi Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammad alihi wa sahbihi wasallam. Suatu ketika, saudara, ada seorang perempuan dari kalangan terhormat dari Bani Makhzum, bagian dari suku Quraisy, terlibat dalam kasus pencurian. Kemudian Nabi memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa si perempuan tadi, sekalipun kedudukannya terhormat, sekalipun berasal dari keluarga terhormat, tetap harus dipotong tangan. Kemudian ada segelintir sahabat resah, saudara. Bukan tidak terima putusan Allah, resah bukan tidak terima putusan Nabi, tapi mereka tahu, saudara, bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi itu juga merupakan hukum. Sehingga mereka masih berharap, yuk lobi Nabi, yuk dekati Nabi, yuk bicarakan dengan Nabi. Siapa tahu ada dispensasi. Karena kalau ada dispensasi dari Nabi, berarti itu hukum. Diutuslah. Siapa yang diutus seorang sahabat? Yang diutus bukan sembarang orang. Yang diutus adalah anak, yaitu anak daripada anak angkat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, Nabi sayangnya sama Usamah luar biasa. Nabi perlakukan seperti cucu sendiri, seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saudara. Nabi pangku, Nabi peluk, Nabi cium, saudara, semenjak kecil. Nah, begitu dewasa, orang inilah yang diutus untuk melobi Nabi, saudara. Apa masih bisa perempuan ini diberikan dispensasi, jangan dipotong tangan, berikan hukum yang lain, tapi tangannya jangan dipotong karena sukunya, keluarganya Quraisy akan malu, saudara. Nah, ini namanya melobi. Nggak salah, sahabat nggak salah melobi Nabi, saudara. Kenapa saya katakan nggak salah? Karena mereka tahu kalau Nabi setuju itu jadi hukum. Karena Nabi merupakan sumber hukum. Tapi apa yang terjadi? Begitu datang kepada Nabi menyampaikan maksudnya, saudara,
Pertama waktu datang disambut oleh Nabi. Nabi gembira, wajahnya cerah, senyum. Sudah disambut kedatangan Usama di rumahnya. Kemudian dipersilakan oleh Nabi duduk di dekat. Ngobrol luar. Memang Nabi cinta kepada Usama, saudara. Singkat cerita, Usama mencari-cari kesempatan kapan kira-kira yang tepat bicara kepada Nabi. Begitu lihat Nabi sudah senang, Nabi cerah, Nabi senyum, Nabi tertawa, baru Usama mencoba.